Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita akan berbicara tentang bisnis dan ekonomi. Jadi siapapun yang nonton video ini sebaiknya adalah orang yang miskin. Sebab dengan menonton video ini, mungkin saja mereka terinspirasi untuk menjadi orang kaya. Sedangkan kalau orang kaya nonton video ini, mungkin saja akan menyebabkan orang lain menjadi lebih miskin lagi. Bercanda ya. Tetapi intinya adalah sekarang kita akan membahas tentang dua dunia tempat persaingan itu terjadi. Yang pertama itu disebut sebagai Samudra Merah, yaitu tempat persaingan perusahaan-perusahaan besar saling sikut, saling banting, saling hajar, sedemikian sampai arena persaingan itu berubah menjadi merah. Makanya disebut sebagai Samudra Merah. Kita akan menggunakan salah satu contoh kasus adalah tentang persaingan antara Intel dan AMD. Kemudian kita juga akan membahas tentang Samudra Biru, sebaliknya, yaitu samudra yang biru, yang asri, yang tenang, yang bisa dinikmati sedemikian karena yang bercokol di situ memang hanya satu perusahaan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana persaingan antara Honda dan Yamaha di Indonesia. Jadi buat baraya yang mungkin membutuhkan inspirasi untuk segera menjadi kaya raya, saya pikir video ini berfaedah. Jadi ayo kita mulai. Jauh sebelum kedatangannya di Indonesia, perusahaan Honda adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar di seluruh dunia. Dan ketika akhirnya dia datang ke Indonesia tahun 1970-an atas inisiatif dari Pak Harto, Honda juga segera saja mendapatkan mitra dan menjadi perusahaan otomotif kendaraan roda 2 terbesar di Indonesia. Apa yang menjadi kekuatannya adalah kemampuan mereka dalam menciptakan branding, bahwa mereka itu selalu saja bisa menunjukkan bahwa produknya itu selaras dengan kebutuhan masyarakat, bandel, irit, tahan lama, tetapi juga bisa dioprek-oprek seenaknya. Dan tentu saja banyak sekali produk-produk spare part bajakannya. Nah, kemampuan Honda ini tentu saja segera menjadi salah satu yang terkuat dan tidak bisa diobok-obok oleh perusahaan kompetitor yang lainnya. Di sisi lain, kita juga mengenal adanya Yamaha. Yamaha itu sebenarnya adalah perusahaan yang lebih tua daripada Honda, tetapi sebagai perusahaan pencipta atau pembuat alat-alat musik. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua, Yamaha ini menjadi salah satu perusahaan yang diminta oleh Jepang untuk membuat baling-baling pesawat tempur, dan tak lama setelah itu mereka berinisiatif akhirnya juga untuk terjun ke dunia permesinan. Mereka jatuhnya ke motor. Ketika dia datang ke Indonesia tahun 1970-an, ya kurang lebih 2 atau 3 tahun setelah Honda datang, dia tidak memiliki pijakan yang baik, dan sampai beberapa tahun ke depan pun dia tidak memiliki pijakan pemasaran yang baik di Indonesia, sehingga ya pangsa pasarnya selalu kalah dibanding Honda. Dan tentu saja dalam hal ini Yamaha tidak mungkin bisa bersaing dan menang melawan Honda secara head to head. Mereka kalah jumlah, kalah branding, dan kalah K7 Tetapi kemudian Yamaha menemukan satu jalan di Samudra Biru. Apa itu? Dia selalu mengeluarkan produk-produk yang tidak dikeluarkan Honda karena ada di segmen yang tidak tersentuh. Jadi ceritanya begini baraya, ketika misalkan Honda memperkenalkan bahwa motor itu harus awet, harus tahan banting, harus sesuai dengan kebutuhan, dan harus irit, harus ekonomis maksudnya, kemudian pengelolaan atau perawatannya juga sangat enak, maka itu adalah branding yang kuat dan melekat dalam masyarakat. Dan itu tidak akan tergoyahkan. Kalau Yamaha bermain di posisi yang sama, dia tidak akan bisa apa-apa. Tetapi Yamaha kemudian mengarah ke arah yang lain. Yamaha memperkenalkan pada tahun 1983, memperkenalkan motor RX King. RX King Cobra dulu namanya. Sama sekali tidak irit, sama sekali rewel, sama sekali tidak nyaman, keras di sana-sini, dan tentu saja tidak ekonomis, ngoprek-ngopreknya juga susah. Tetapi justru dengan branding yang seperti itulah, maka Yamaha RX King itu berhasil menciptakan satu segmen yang membuat perusahaannya dikenal dan laku. Ketika kemudian tahun 2003, yang dikeluarkan oleh Yamaha itu adalah Yamaha Mio. Pada waktu itu Honda tidak memiliki segmentasi ini. Sebuah motor yang sangat ringan, katanya buat perempuan, terlalu kecil, tidak irit, tetapi bisa ngebut, dan tentu saja otomatis. Nah, Yamaha tak lama kemudian tiba-tiba langsung merangsek dan membuat
Honda terjungkal dari posisi pertama sebagai penjual motor terlaris di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena Mio itu ada di luar segmentasi yang dimiliki oleh Honda. Honda pada waktu itu hanya punya motor bebek dan motor sport, tidak memiliki motor semacam ini. Maka ketika Yamaha membuat segmentasi di sini, dia langsung menjadi leader. Honda kaget, panik, ketakutan, bingung, anjoy. Ini bukan soal dikalahkan pangsa pasarnya, ini soal branding. Kalau branding Honda sampai ketahuan jelek, dalam artian misalkan ketika Yamaha laku terjual, kemudian orang-orang sadar bahwa ternyata motor Yamaha juga sama enaknya dengan Honda, maka ini akan menghancurkan masa depan Honda. Maka habis-habisanlah sampai Honda mengeluarkan 2 produk sekaligus untuk menghalang-halangi Mio, yaitu Honda Vario dan Honda Beat. Jadi gabungan dari 2 varian ini pada akhirnya kembali melengsarkan Mio dari puncak kekuasaan. Hanya 6 bulan atau 1 tahun dia bertahta, kemudian dia dijatuhkan. Tetapi walaupun begitu, setidaknya Yamaha berhasil menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa motor Yamaha tidak sejelek yang dibayangkan orang. Dan sejak saat itu penjualan Yamaha mulai naik. Dan di sisi lain, walaupun Yamaha kalah lagi dibandingkan Honda, tetapi dia kalah sebagai terhormat. Sedangkan Honda menang, tapi menang berdarah-darah. Dia mengeluarkan pengorbanan yang sedemikian besar untuk bisa mengalahkan Mio. Dan itu pun belum selesai. Beberapa tahun kemudian, Yamaha mengeluarkan lagi produk di segmen yang tidak dimiliki oleh Honda, yaitu munculnya Yamaha Fiction. Jadi Yamaha Fiction itu motor sport kecil 150 cc. Honda tidak memiliki produk yang sama di segmen ini. Honda hanya punya motor sport 200 cc, Honda Tiger. Dan ada sih CBR yang 150 cc, tapi kan itu motor yang mahal gitu, yang awis. Nah, ini segmentasinya tidak ada. Yamaha muncul di situ dan sekali lagi Yamaha naik melesat ke atas mengimbangi Honda gara-gara lakunya penjualan Yamaha Fiction. Ini bertahan lama sekali sampai Honda mengeluarkan CB150 dan ini pun masih belum bisa menjungkalkan Fiction dari posisi teratas. Dan lagi-lagi ini pun masih belum beres. Tak lama kemudian Yamaha menciptakan segmentasi baru, yaitu Yamaha NMAX. Yamaha NMAX itu adalah motor skuter yang biasanya kecil, ini malah gendut. Sebenarnya Honda juga punya skuter gendut seperti ini, tetapi mahal dan di brandingnya mewah, namanya PCX dan dibuat di luar negeri. Ketika Yamaha membuat di Indonesia dalam harga standar yang sangat murah, ini menciptakan segmentasi baru yang lagi-lagi membuat Honda berdarah-darah. Jadi inilah yang dimaksud dengan bisnis samudra biru. Samudra biru itu ketika orang-orang berbisnis di tempat yang sama, bertempur habis-habisan berdarah-darah, kita menciptakan segmentasi baru yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi tidak disediakan oleh perusahaan yang lain. Nah, walaupun pada akhirnya Yamaha gagal untuk bisa mendominasi penjualan motor di Indonesia, tetapi dengan modal yang lebih kecil, sampai sejauh ini dia salah satu yang sangat menyulitkan perusahaan Honda yang sangat besar itu. Nah, itu adalah contoh dari samudra biru. Sekarang kita lihat ke samudra merah, tempat perusahaan-perusahaan besar itu saling sikut dan berdarah-darah. Kita ambil contoh persaingan antara Intel dan AMD. Sebenarnya Intel dan AMD itu adalah 2 perusahaan mikroprosesor yang pendirinya itu adalah temenan, berasal dari perusahaan yang sama. Tetapi kemudian pendiri Intel itu keluar lebih dulu dan menciptakan perusahaannya sendiri yang kita kenal sebagai Intel. Baru AMD beberapa tahun kemudian muncul. Nah, karena Intel ini menjadi pionir, maka dia mendapatkan keuntungan yang lebih. Dia mencatatkan namanya lebih dulu, mendapatkan kontrak lebih dulu, dan menunjukkan kepada masyarakat namanya lebih dulu. Dalam konteks ini, dialah yang menciptakan samudra biru itu. Ketika Intel kemudian mulai menggembar-gemborkan produk-produknya, dia mulai dilirik oleh banyak perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan Jepang yang minta Intel untuk membuatkan mikroprosesor untuk kalkulatornya. Ketika kemudian kalkulatornya berhasil dibuat, ternyata orang-orang memang melihat bahwa ternyata produk buatan Intel ini lebih baik kalau ditempatkan di komputer. Maka IBM
sebuah pabrik komputer besar di dunia, kemudian mengontrak Intel dan meminta Intel untuk membuatkan mikroprosesor untuk IBM. Maka sejak saat itu, seluruh komputer-komputer buatan IBM itu pasti ada prosesor Intel di dalamnya. Nah, tak lama kemudian IBM juga memanggil AMD untuk tidak menjadikan Intel sebagai satu-satunya pemasok prosesor untuk IBM. Nah, tetapi karena Intel ini sudah bekerja sama lebih awal dengan IBM dan semua yang diminta oleh IBM itu speknya sudah dipenuhi oleh Intel, maka AMD ini terpaksa harus mengikuti spek yang dimiliki atau yang sudah berjalan dengan Intel. Jadi persis sama. Jadi tidak seperti samudra biru di mana kita bisa menciptakan segmentasi. Segmentasi ini sudah dibuat oleh Intel dan AMD terpaksa harus mengikuti di belakangnya sesuai dengan spek yang diminta oleh IBM, sesuai dengan kebutuhan yang telah dicapai oleh Intel selama ini. Maka AMD itu hampir selama puluhan tahun benar-benar tidak bisa menyaingi Intel. Tidak pernah dalam sejarah AMD itu menjual lebih banyak, lebih dari sepertiga yang dijual oleh Intel. Inilah masalahnya. Tetapi justru masalah inilah yang akibatnya buruk terhadap Intel. Apa itu? Orang-orang Intel itu lupa sama strategi Sun Tzu. Strategi Sun Tzu itu salah satunya berkutat pada bagaimana menempatkan posisi serang, yaitu misal ketika pasukan kita jumlahnya kalah banyak dibandingkan musuh, maka tempatkan pasukan kita di tempat yang tidak ada jalan keluarnya. Kalau pasukan kita tidak ada jalan keluarnya, maka dia akan berperang mati-matian karena mereka memang tidak memiliki pilihan. Tetapi kalau jumlah pasukan kita jauh lebih banyak daripada musuh dan dalam posisi mengepung, maka berilah satu celah agar musuh bisa melarikan diri. Dengan cara seperti itu, maka konsentrasi musuh akan terpecah apakah melarikan diri atau berperang sampai mati. Nah, AMD posisinya adalah dia modalnya jauh lebih kecil, dia kepercayaannya, brandingnya juga jauh lebih kecil daripada Intel. Tetapi karena itu semua, maka dia fokus pada pengembangan inovasi, pada bagaimana menciptakan teknologi mikroprosesor yang jauh lebih baik lagi. Dia tidak memiliki pilihan lain selain itu, karena dia harus bersaing terus-terusan di tempat yang sama dengan Intel. Sedangkan sebaliknya, Intel merasa ada di atas, merasa penjualannya selalu yang paling tinggi, dan merasa dia mendapatkan kemitraan yang lebih banyak karena dipercaya. Dia santai-santai, dia leha-leha, dia tidak mengembangkan inovasi teknologi yang semakin lama semakin baik. Yang dia lakukan justru adalah mengorbankan sejumlah besar uang untuk melakukan promosi dan penyuapan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan review produk agar membuat ilusi bahwa Intel itu selalu lebih baik daripada kompetitornya. Nah, begitu ceritanya. Dan cerita ini bertahan sampai waktu yang cukup lama, sampai akhirnya cacat besar Intel ini ketahuan ketika perusahaan Apple menyatakan lepas dari Intel. Jadi maksudnya si perusahaan Apple itu mengira kok spesifikasi yang diminta untuk Apple saya ini kok nggak pas sesuai dengan yang dijanjikan sama Intel. Gampang panas, makin lemot, makin nggak jelas, dan lain-lain. Akhirnya baru kemarin ya, Apple menyatakan kemitraan kami dengan Intel itu putus. Karena alasan-alasan teknis bahwa Intel tidak bisa mengikuti perkembangan atau akselerasi Apple yang sangat ambisius dan perfeksionis. Nah, branding yang besar yang dimiliki Intel ini jatuh seketika ketika dia dibenturkan oleh branding yang lain. Apple itu memiliki brand yang besar di dunia, dipercaya dia memiliki kualitas yang baik. Ketika Apple ternyata menceraikan Intel, maka masyarakat kemudian mencoba untuk menelisik kembali, melihat kembali, dan akhirnya mengetahui bahwa selama ini keunggulan branding Intel itu adalah halusinasi, bohong-bohongan. Bahkan ketahuan juga pada akhirnya bahwa Intel selama ini menyuap beberapa pihak agar perusahaannya terlihat lebih besar. Nah, sejak saat itulah Intel semakin banyak ditinggalkan dan beberapa perusahaan yang meninggalkannya itu bergabung sama AMD. AMD walaupun awalnya tidak memiliki basic yang baik, tetapi karena dia fokus pada pengembangan inovasi teknologi, maka semakin hari dia semakin baik. Dan seiring dengan semakin melesatnya perkembangan teknologi di seluruh dunia, AMD bisa mengikutinya sedangkan Intel tidak.
Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, kita tidak tahu langkah-langkah yang dilakukan oleh AMD maupun Intel, dan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi tentang perusahaan Honda dan Yamaha. Tetapi dalam hal ini kita bisa mengetahui bahwa ternyata sang pionir itu, walaupun ada di zona Samudra Merah, mungkin saja dia bisa dikalahkan ketika dia berhenti untuk berinovasi. Maka perusahaan-perusahaan besar itu, walaupun sudah memiliki brand yang besar, mereka seharusnya tidak meninggalkan inovasi dan kreasi. Begitupun Baraya, kalau Baraya mau nyemplung ke sebuah samudra yang sudah merah, ketika orang-orang jualan cincau, Baraya juga ikutan jualan cincau, maka Baraya tetap harus menunjukkan satu kreasi, satu inovasi yang membuat Baraya itu memiliki ciri khas yang berbeda. Yang karena itu Baraya bisa menciptakan satu segmentasi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Dari situlah Baraya bisa meraup kesuksesan yang lebih besar. Tapi kalaupun Baraya tidak menjadi seperti itu, maka sejak awal ciptakanlah segmentasi itu. Baraya jual sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi sampai sejauh ini belum dimiliki oleh masyarakat. Inilah yang biasa dilakukan oleh misalkan Gojek atau Grab yang semacam itu. Masyarakat sangat membutuhkan mode transportasi yang murah, yang ringan dan praktis, tetapi pada waktu itu belum ada. Sehingga ketika mereka sekarang sudah ada, mereka menjadi pionir dan menjadi yang terbesar, menjadi penguasa pangsa pasar. Nah, begitulah kurang lebih Baraya. Semoga bisa dipahami, semoga video ini berfaedah, dan semoga mendorong orang-orang fakir miskin menjadi kaya, dan yang kaya mendorong untuk menjadi lebih kaya. Jangan lupa sedekah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.